Sebelum kita membahas kalimat seperti Yesus diutus atau Bapa memberi kuasa kepada Yesus, ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu bagaimana Alkitab menggunakan bahasa. Misalnya, Alkitab berkata bahwa Allah datang kepada umatnya. Sekilas kalimat itu terdengar sederhana, namun jika kita memahaminya secara harafiah, akan muncul pertanyaan. Kalau Allah datang, apakah sebelumnya Allah tidak ada di sana? Tentu bukan demikian maksud Alkitab. Alkitab sendiri mengajarkan bahwa Allah memenuhi langit dan bumi. Artinya, tidak ada satu tempat pun yang berada di luar kehadiran Allah. Lalu mengapa Alkitab tetap menggunakan kata datang? Karena Alkitab sedang menceritakan peristiwa ketika Allah mulai menyatakan tindakannya kepada manusia dalam sejarah. Yang berubah bukan keberadaan Allah, melainkan cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Demikian juga ketika Alkitab menceritakan bahwa Allah turun ke Gunung Sinai. Apakah itu berarti Allah sebelumnya tidak ada di Gunung Sinai? Tentu tidak. Allah tidak berpindah tempat seperti manusia. Kata turun dipakai agar manusia dapat memahami bahwa pada saat itu Allah sedang menyatakan dirinya dengan cara yang khusus kepada umatnya. Jadi, bahasa Alkitab seringkali adalah bahasa penyataan, yaitu bahasa yang menjelaskan bagaimana Allah bertindak dalam sejarah, bukan bahasa yang membatasi hakikat Allah. Nah, kalau prinsip ini sudah kita pahami, sekarang kita dapat membaca ayat-ayat tentang Yesus dengan lebih hati-hati. Ketika Alkitab berkata bahwa Yesus diutus, atau Bapa memberi kuasa kepada Yesus, janganlah kita langsung menyimpulkan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa, sebagaimana seorang menteri lebih rendah daripada presiden. Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan bukanlah siapa yang lebih tinggi, melainkan apakah penulis Alkitab sedang menceritakan hakikat Yesus atau sedang menceritakan karya Allah dalam sejarah keselamatan. Inilah pertanyaan yang sangat penting. Sebab jika kita keliru memahami cara Alkitab menggunakan bahasa, maka kita akan menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak sedang dibahas oleh penulis Alkitab. Karena itu, sebelum membahas arti diutus, diberi kuasa, atau menerima, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa Alkitab sering menggunakan bahasa yang lahir dari peristiwa penyataan Allah kepada manusia. Bahasa itu bertujuan agar manusia dapat memahami tindakan Allah dalam sejarah, bukan untuk mengurangi atau membatasi siapa Allah pada hakikatnya. Dengan dasar inilah kita akan melangkah kepada pembahasan berikutnya. Apa sebenarnya makna Yesus diberi kuasa oleh Bapa? Ketika kita membaca ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus menerima kuasa dari Bapa, sekilas memang muncul kesan bahwa Yesus sebelumnya tidak memiliki kuasa. Bahkan ada yang menyimpulkan
Kalau Bapa tidak memberi kuasa kepada Yesus, berarti Yesus bukan siapa-siapa. Namun, sebelum menarik kesimpulan seperti itu, kita perlu berhati-hati membaca Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab seringkali menceritakan peristiwa, bukan langsung menjelaskan hakikat. Sebagai contoh, Alkitab juga berkata bahwa Allah datang atau Allah turun. Apakah itu berarti sebelumnya Allah tidak ada di sana? Tentu tidak. Yang sedang dijelaskan bukan perpindahan Allah dari satu tempat ke tempat lain, melainkan bahwa Allah sedang menyatakan tindakannya kepada manusia dalam suatu peristiwa sejarah. Prinsip yang sama perlu kita pakai ketika membaca kalimat Yesus menerima kuasa dari Bapa. Sebelum bertanya, apakah Yesus memiliki kuasa atau tidak? Kita harus bertanya lebih dahulu, apa yang sedang diceritakan oleh penulis Alkitab? Apakah ia sedang menjelaskan hakikat Yesus? Ataukah ia sedang menceritakan bagaimana Allah menyatakan karya keselamatan melalui Yesus Kristus? Inilah sebabnya kita tidak boleh memisahkan satu kalimat dari seluruh kisah Alkitab. Penulis-penulis Alkitab tidak hanya mencatat perkataan Yesus, tetapi juga mencatat seluruh karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Karena itu, kalimat Yesus menerima kuasa harus dibaca dalam keseluruhan karya Allah yang sedang dinyatakan kepada manusia, bukan langsung dipahami sebagai pernyataan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi, sekarang kita sudah sampai pada akhir materi kita. Dengan pembahasan ini, kita lebih objektif ketika berdiskusi dengan kerabat maupun kepada siapa saja yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Yang perlu kita perhatikan dalam berdiskusi, apakah lawan bicara kita sedang menyentuh poin-poin yang kita ajukan atau tidak? Jangan sampai kita sedang soroti hakikat, sedangkan dia sedang menyoroti yang tidak sedang kita bahas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.